Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Jasa Latif dengan tema nikmat yang terlupakan. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, mau ku kasih ini HP ku? 1 tera ini. 3 kamerana. Nah, mau kok? Tapi begitu ku kasih kau langsung ku tuli. Mana yang mau? Mana nih? Masih mau kok? Apai? Lah mau apai kalau handphone kalau tuli mako? Halo? Oh, Pandra bisa ini. Halo? Apa dah HP baru Pandra? Bukan HP-mu Pandra, telingamu. Toh? Berarti ibu-ibu yang mahal itu bukan handphone. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Barter mako? Dikasih kau HP harga 200 juta dengan telingamu tuli. Mana kau pilih? Mana pilih? Toh, yang bagus tidak tuli dapat HP. Berarti yang mahal ibu-ibu itu bukanlah handphone, bukan jaringan, bukan kuota, tapi yang mahal Allah kasih kita telinga gratis. Saya yakin Bapak Ibu tidak bisa bekerja di sini kalau kamu sudah tuli. Berapa? Berapa aja Mustor? Pacetong. Ya toh? Hei, dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Allahu Akbar. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya telingamu di bawah pantat? Setengah mati orang jalan itu. Menelpon, halo? Di mana kok? Ini minta ku tahu juga di mana. Ya. Bu. Kalau ibu lagi tidur tengah malam, bisa ndak bedakan percikan air dengan bunyi daun pintu? Bisa toh? Itulah hebatnya Allah kasih kau telinga. Sensor pembedanya bisa. Bagaimana seandainya orang buka daun pintumu, bunyi seperti air mengalir. Masuklah pencuri kau tidak tahu. Tapi Allah kasih kau sensitivitas telinga, bisa kau tahu, ada buka pintu. Dan itu tidak pernah kursus toh? Pernah masuk kursus? Kursus membedakan bunyi. Tidak, otomatis itu nak kasih kau Tuhan. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Tahu artinya Alhamdulillah? Apa? Segala puji milik salah. Segala puji ada hanya milik Allah. Tidak ada pujian kecuali hanya kepada Allah. Boleh puji manusia, boleh, tapi jangan kau berlebihan. Memuji Pak Heri boleh, tapi jangan kau hina harga dirimu. Di depan Pak Heri kayak kamu kau tidak ada harga dirimu. Biasa iya mau kau cowok. Pak Heri juga sebagai bos, kalau lihat anak buah begitu penjilat, tegur dia Pak. Itu mentalnya tidak bagus. Mental orang maju itu, dia punya percaya diri, bukan penjilat. Toh? Bu. Ini ada 3 kamerana. Sehingga dia hebat. Apa hebatnya kalau 3 kameranya? Masya Allah. Itu bibir perokok yang hitam bisa mulus kayak Lee Min Ho. Kamera namanya difilter ki. Yang muka nu banyak jerawatna, filter mulus. Sekali nak ketemu kecewa. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu berbeda. Ini kamera. Hebatnya lagi nih kamera, ada dia punya stabilizer. Biar goyang mobil, gambarnya tetap stabil. Apalagi dia bisa slow motion. Orang lari, tapi hasilnya. Itulah yang buat ini mahal. Dan hebatnya dia bisa tangkap orang lari cepat bagaimanapun dia bisa tangkap. Kalau Nokia center, wassalam. Ini mina mahal ini. Tapi apakah kamera ini yang jadi mahal? Tidak. Semua kamera ini tidak ada gunanya kalau kamu buta. Mau dia apa kalau buta mako? Apa? Foto dulu. Tapi tidak dulu lihat hasilnya. Ditahu adik, badai mulusnya. Ditahu, cantikku di sini. Coba bayangkan, itulah bukan ini HP yang mahal. Allah kasih kamu mata yang sehat. Dan hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Apa ini?
Coba kalau ndak bisa dibedakan Pak, tak tukar-tukar istri. Kenapa lain-lain malam minggu ini? Ternyata Satpol PP. Ya toh? Ya. Masya Allah. Itulah sebabnya kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Bu, ada kuliah di sini pasangi kawat gigina. Apa namanya itu Bu? Hah? Apa namanya? Mahal bede. Sampai tak 30-40 juta. Satu kali haji. Nah simpan di gigina. La haula wala quwwata illa billah. Dulu di kampung, pagar jian dikawat. Sekarang gigi dikawat-kawat tol. Masya Allah. Bu, tapi apakah behelmu itu yang mahal? Bukan. Yang mahal, gigi. Allah kasih kau gratis. Tanya itu dokter gigi. Yang kalau bapak mau pasang gigi, yang paten, yang ditanam, bukan yang dibongkar pasang ya. Itu satunya 22 juta. Itu saya tanya sebelum COVID. Pasti lebih naik lagi sekarang. Satu gigi. Berapa gigimu? 32. Gratis. Bayar mako itu 22 juta satu. Bayar mako. Sampai nu pensiun tidak bisa nu bayar. Kecuali angkat kredit. Nah, berarti yang mahal bukan behel. Yang mahal gigi. Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi ini gigimu, Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Kenapa kau makalah? Pernah dibayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Apa? Biar gagah kau kalau tumbuh seperti rambut gigimu. Apa? Di depan situ kok gimana? Iya toh? Gondrong rambut, gondrong mulu. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru-baru ini selesai Piala Dunia. Selamat malam Prancis. Saya sebenarnya Prancis. Cuma karena mamanya cek istriku, nah bilang kau harus Argentina. Argentina bisa deh. Kan istri Pak tidak boleh dilawan. Nah dari kacau hidup kalau dilawan itu istri. Mbappe. Siapa lagi itu? Messi. Apa dia yang hebat? Oke lah. Anggaplah dia hebat. Jago bawa mobil bola. Kuat kakinya. Kecepatannya tinggi Ronaldo. Apa dia yang hebat? Bukan. Karena Allah kasih kaki dia yang sempurna. Mana bisa main bola kalau kakinya tidak bisa bengkok? Lututnya. Apa? Jangan main dua-dua. Nah satu mau lututnya tidak bisa bengkok. Mana bisa dia main bola? Apa? Iya toh? Iya. Inilah nikmat. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mata bagus, pendengaran bagus, penciuman bagus, kaki bagus, sehat badan. Tapi pengangguran, tidak ada nu kerja. Apa? Bertengkar tiap hari sama istri. Apa jika kau itu? Jangan dibalam kau saja, tidak ada nu kerja. Apa? Alhamdulillah, meskipun gajimu belum sesuai harapanmu, kamu punya kerja. CIYB Niaga Syariah. Maka kalau kau kerja, syukur. Alhamdulillah. Coba mi kalau kau naik PT-PT, pi kau makan siang. Sengaja itu gantung-gantung papan namamu. Kita tahu. Iya toh? Iya. Coba kalau di sini tertulis pembantu rumah tangga. Mau kok? Langsung dicokot. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil. Untung ada kerja. Dan dunia kerja seperti ini tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin. Rumah tangga saja, anak cuma 2, istri 1, penghasilan cukup. Nah selalu dia ada masalah. Iya toh? Padahal itu cuma 5 di dalam. Yang satu anak tak mau dibelikan handphone. Yang satu lagi anak tak mau dibelikan TV. Penghasilan tidak cukup. Masalah itu. Apalagi kantor begini. Lihat maki. Muka-mukanya saja beda-beda. Sifatnya beda-beda. Latar belakang pendidikannya beda. Agamanya bisa jadi beda. Budayanya beda. Pendidikan rumah tangganya juga beda. Dibawa ke satu kantor untuk samakan. Pasti bukan pekerjaan yang gampang. Maka di situ dibutuhkan kesabaran. Saya itu kepala kantorku. Keserah nak. Sabar mako. Bawa aku bilang, bagaimana caranya? Bawa kesabaran. Gimana? Ya wajarlah kalau kepala cabang marah-marah sama saya. Masa security marah-marah sama kepala cabang? Kan enggak mungkin toh? Iya Pak toh? Oh Masya Allah. Tadi kukira ki polisi Pak. Betul Kak? Masya Allah.
Hebat tahu. Kukira betul tadi polisi. Wih, polisi jemput kak. Weh, ternyata security. Nah bilang Pak Security, alhamdulillah semenjak baju kami ini, seragam uniform kami Ustaz seperti polisi. Alhamdulillah kami selalu dikira polisi. Tapi kau bikin sial polisi dikira ada security. Ya, maka selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ada masalah dalam kantormu, bukan dengan curhat di media. Tidak ada gunanya. Kalau kau sudah tidak senang kantormu, jangan kau curhat. Jangan kau maki-maki, jangan kau jelek-jelekkan. Keluar kau kalau kau gentleman. Oh, keluar kau pagi, siang ada mi penggantimu. Ya, maka selalu camkan, tidak ada dunia kerja yang tidak ada masalah. Ada mi teman tak tukang gosip. Anda itu di sini. Tidak percaya. Itu perempuan dia tidak gosip itu, tapi mulutnya dong. Apa sih dek? Bu, kalau yang di sini pacala-cala pasti jauh rezekimu. Pasti. Datang orang kodong mentang-mentang kau lihat dia pakai sarung, sendalnya apa-apanya. Hargai dia seperti kamu menghadapi custom nasabah miliaran. Sama itu. Ya dia duitnya kecil, tapi kali banyak orang seperti itu. Dan yang mereka itu pergi menabung, bukan ambil kredit. Tapi yang kaya, pergi ambil kredit. Iya toh? Maka muliakan. Kalau kau bekerja, muliakan dia. Selain kau dapat pahala, dapat kau tiap bulan gaji, di akhirat kau dapat pahala pelayanan. Tapi kalau kau bekerja hanya kerja fulus, cari muka sama pimpinanmu, maka cuma dapat kau di dunia. Di akhirat kau tidak dapat. Bayangkan Bapak Ibu, selama menjadi pegawai se-IMB Niaga, sudah 5 tahun Ibu kerja, berapa ribu Ibu yang melayani? Berapa ribu nasabah yang Ibu layani? Kalau dia dilayani dengan baik dan dia puas, itu jadi amal. Dia akan mencarimu nanti. Ya Allah itu baik. Itu kan nanti di akhirat itu pengadilan. Tidak sekecil apapun kejadian di dunia lepas dari pengadilan. Semua pengadilan, diadili semua. Persatu. Bayangkan kita Ibu, dipanggil satu-satu nanti. Bukan bilang orang Indonesia beda pengadilannya dengan orang Jepang. Tidak, satu tempat kita. Namanya pada masa dipanggil maki satu-satu. Diperiksa satu-satu. Pada saat itu orang yang pernah kita bantu dia akan menolong kita. Maka layani mereka bukan sebagai nasabah semata. Tapi kita layani untuk berpastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dilayani baru datang. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya doakan sehat-sehat. Mudah-mudahan pekerjaan tak lancar. Oh senang itu kok dong. Iya dek. Apa Ji? Mau kak menabung ini 2 juta. Ini ada uangku 2 juta dek. Kesilap menabungi. Tapi mau ku tulis di situ dek. 1 juta mau 700. 300-nya ambil maki. Itu karena dia merasa dilayani dengan baik. Tapi kalau jutek, baru datang lu liakimi dari kakinya sampai kepala. Ada tong itu begitu mukanya saya sudah jutek. Keluar nagosip. Saya pernah masuk banget nagosip kak. Salah masuk Nah kira barangkali masjid. Karena dia kak pakai sarung. Pelan-pelan juga. Akhirnya saya keluar nggak jadi nabung. Di warung kopi apa saya bilang jangan kau pergi di situ. Pak gosip itu pegawainya. Akhirnya apa? Mengurangi rezekinya itu kantor gara-gara gosip. Apa yang mau dicapai dengan gosip? Biasanya itu enak sekali kita kalau mulai bergosip. Kalau gosip dulu susah. Harus ketemu. Sekarang satu di sini, satu di sebelah, satu di Parepare, satu Jakarta. Gosip di mana? Grup. Ya, maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersyukur karena kita punya kerja. Bagaimana cara bersyukurnya? 1, cara bersyukurnya. Maka ucapkan, lazimkan, ulang-ulang ucapan Alhamdulillahirabbil. Itu. Supaya berbekas, coba dipraktek nanti. Kita ucapkan saja begini, Alhamdulillahirabbil. Dengan bandingkan kita ucapkan dengan baik sambil usap dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kerja, mengeluh, jengkel, capek, kita bayangkan, ada tong itu sepupuku kodong, dan ada kerja. Bersyukur kita ada kerja, baru ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Usap itu dada, pasti ada bekasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hebatnya, kalau kau syukuri nikmatku kata Allah, maka aku tambah. Syukur. Yang kedua, sebagai cara bersyukur, bekerjalah dengan baik.
Bekerja yang baik itu caranya lapang dada menerima perbedaan. Lapang dada menerima sesuatu. Hidup ini tidak bisa sesuai maumu. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kalau begitu jangan ada Tuhan di dunia. Hidup maka sesuai mau. 2023 naik ke kepala cabang. 2024 naik ke kepala wilayah. Tiba-tiba gagal, stres. Tidak, jangan kau memang bukan kau Tuhan. Allah tahu, parkir kau dulu, non-job kau dulu. Kenapa? Di jabatan ini nanti ada masalah yang bisa kau terlibat, kau bisa ditangkap KPK. Sudah, kau job, kau parkir kau dulu. Sangka baik. Jadi dalam bekerja, semua pasti ada masalahnya. Maka ketika ada masalah, lapang dada. Bos suka marah-marah, mau dia apa? Kenapa dia marah-marah? Ya, banyak masalah di kepalanya yang Bapak tidak tahu. Kamu kan yang kau tanggung cuma itu di meja situ. Ada misalnya selisih 500.000. Hei, mana lagi nih, ambil putar dulu CCTV. Oh, itu yang dari BTP yang lebih nambah. Sudah, itu masalahmu. Tapi kepala kantor, satu kantor dia tangani. Maka kalau dia marah, terima saja. Sabarmu jadi amal. Sabarmu dan hinaan dia jadi amal. Masalah di kantor, pimpinan kita banyak masalahnya. Belum lagi sudah dimarahi sama istrinya. Baik kan juga kalau istri marah bela dede pacetung. Itu ada temanku Pak Heri begitu takut nak kurang sama istrinya. Saya itu kalau nak telepon nggak istriku, masih ku telepon, ku ambil baru ku bilang tunggu dulu sayangnya 10 menit lagi saya pulang. Masih bilang nggak begitu. Ini temanku kalau lagi duduk di warung kopi tiba-tiba lihat namanya istrinya, istriku. Langsung pulang dulu tas. Nggak menyangka. Allahu Akbar. Bisa jadi dia sudah dimaki-maki sama istrinya, datang kau pagi-pagi kerja lagi tidak becus, kau dapat sasaran. Maka coba terima itu, lapang dada. Ya. Yang berikutnya, ketika ada masalahmu, cari solusinya. Cari solusi. Apa ini? Kenapa ini bosku tidak suka sama saya? Oh, ternyata penyebabnya kamu selalu malas datang. Ya, maka perbaiki. Orang yang mau maju, dia akan memperbaiki. Kalau kita orang Islam selalu terlambat datang, keterlaluan tidak masuk akal. Apa sebabnya? Tinggal kau di Sudiang. Jam 5 kan kita sudah paling lambat bangun. Bangun maki jam 5. Kalau standar sekarang, jam 4.22 sudah bangun untuk sholat subuh. Apa alasanmu? Cuma kalau kau tidak sembahyang subuh. Rata-rata banyak tidak kuliah, tidak sembahyang ini. Ini ibu-ibu banyak tidak sembahyang gara-gara jilbab. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Batin anak kali ini. Wah, ada tong itu kayak apa itu? Ikat di lehernya, baru nak kasih bunga-bunga. Susana goyang kepala nabi. Tiba waktu sholat tidak sholat, gara-gara jilbab. Saudaraku, kalau sudah bekerja dengan baik, tidak ada semua gunanya pekerjaanmu kalau kau jauh dari Tuhanmu. Tidak ada. Biar kau dapat penghargaan di kantor, dapat kau bonus akhir tahun 3 kali gaji. Tapi kalau tidak sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Kamu lebih mulia itu binatang daripada kamu. Quran menjelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Kok bisa? Tahu kambing? Tahu kambing, Bu? Itu kakakku dulu jual beli kambing. Kalau ada kambingnya nakal, suka naseruduk temannya, langsung nak panggil penjaganya. Tikengi, balui, tangkai juali. Bawa di pasar kau jual. Sampai di pasar, nggak ada beli. Kasih pulangi, potongi saja. Dipotong. Dagingnya jadi sate kambing. Isi perutnya jadi coto. Kakinya jadi sop kikil. Ekornya sop buntut. Pipinya sop pipi. Apa pi? Apa pi? Tanduknya jadi perhiasan. Kulitnya jadi perhiasan. Pelernya dibakar obat kuah. Jadi kalau Pak Heri sudah mulai lemas sahwat, coba-coba itu. Saya sudah buktikan, Pak. Itu kambing. Nakal jual. Tidak ada yang beli, kita potong, nikmati satu kampung. Tapi kalau ada pegawai CIMB Niaga Syariah, malas, mulutnya kasar, kinerjanya jelek, mau diapa? Maka itulah, bekerjalah dengan baik. Setelah bekerja dengan baik, jangan lupa ibadah. Maka rumusnya, pegawai kalau baik agamanya, harusnya idealnya dia bagus kinerjanya. Jadi kalau kalian mengaku Islam, jilbabmu baik, bagus kau punya sholat, bagus kau punya puasa, bagus akhlakmu. Tapi kalau kerjamu tidak baik, ada yang salah dengan ibadahmu. Karena ibadah mengajarkan orang untuk memperbaiki kerja. Coba, sholat aja itu memperbaiki kedisiplinan. Jadi orang kalau baik sholatnya pasti disiplin. Dan orang yang sholat mestinya jujur.
Mesti tidak ada CCTV, mesti kamu jujur. Kalau sholat di dalam kamar sendiri, kamu, ini Allahu Akbar, Assalamualaikum sudah deh. Nggak mungkin. Yang terjadi kamu bingung. 2 menit, 3 menit. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan akhir tahun, terus bersyukur, karena kita masih punya lapangan kerja. Kalaupun tidak sesuai harapan kita, percayalah ada orang yang hidupnya lebih susah. Yang kedua, cara bersyukurnya tingkatkan kinerja. Bentuk tim kerja yang baik. Jangan lihat rasnya, jangan lihat agamanya. Ini kantor, siapapun dia bekerja di sini, dia adalah saudaramu. Kalau dia kasar, dia tidak baik, jadikan dia ladang amal. Dia kasar, kamu balas dengan kamu kasar, di hadapan Allah sama saja derajatmu. Tapi kalau dia kasar lalu kau sabar, kasarnya dia jadi amalmu. Nah gosipi kok, amalnya dia nanti kau ambil dosanya, dosamu nak ambil. Itu enaknya orang kalau sabar kalau digosip ki. Saya biasa kalau lewat karena gosip, itu si bajuna watuna di YouTube. Saya ada sencala-cala kasih ini deh. Makin senjake, gaya bisa deh. Saya alergi dingin Pak, ini 2 hari ini, dingin betul Makassar. Saya biasa kalau dingin begini biasanya bersin-bersin, ya susah beraktivitas. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, semua pekerjaan sukses di kantor ini tidak ada nilainya bagi kita umat beragama kalau jauh dari Tuhan. Maka kerja yang baik, jangan lupa setelah itu ibadahlah. Karena ini dunia hanya perantara, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini hanya tipu daya semata, hanya tempat mampir, transit dan akan menuju perjalanan yang abadi, yaitu perjalanan akhirat. Kalau kita orang Islam, pasti kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati, semua pasti. Bodoh kita kalau tidak mengambil pelajaran yang tarik tambang kemarin. Siapa sangka pergi ke yang tarik tambang dalam waktu sekejap, ajal. Bagaimana kalau kita itu? Kalau Bapak ditugaskan ke Papua, ada pilihan, Pak Iri. Kalau Bapak kerja ke Papua ada pilihan? Ada. Tidak suka kan di sana? Ada pilihan apa? Pensiun. Tidak ada urusan sama Cik Imbe. Tidak mau kau apa? Tidak ada urusan. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Tidak enak deh, keluar dulu. Oh, langsung kau viral. Ustaz Dasat jadi pocong. Maka selama hidup ini berprestasilah. Persiapkanlah untuk bekalmu di akhirat. Dan bekal di akhirat satu di antaranya, yang keempat, ayo genggam hartamu sampai ke surga. Jangan kau lupa sedekah. Biar sedikit. Bagi kita orang Islam, Jumat anjuran untuk bersedekah. Biar 100.000. Karena itu yang kamu tabung, bukan kamu yang punya. Ini ibu-ibu ini yang banyak cincinnya semua. Apa? Kalau ibu mati, siapa pakai itu cincin semua? Anak, bukan istri kedua. Kawin lagi. Pasti ini kawin lagi. Masih hidup kok saja selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun mati bako. Daripada nak ambil istri kedua, mending kau kirim hartamu ke surga supaya nak tunggu kau. Dan Allah tidak melihat banyaknya. Allah melihat niatmu untuk bersedekah. Kalau mati maki, tidak ada itu pertolongan, tidak ada kecuali 3. Satu di antara 3 itu harta yang telah kita sedekahkan. Jadi Bu, kalau Jumat keluarkan sedekah. Pergi maki misalnya dari BTP, dari Sudian, dari Antang, dari Tok Dopuli. Pagi-pagi sudah ki bikin nasi kuning atau singgah ki beli nasi kuning. 3 bungkus bawa. Ada masjid dilewati. Dek, tabe kasih di masjid dik. Silahkan makan yang mau. 3 bungkus sambil berdoa. Ya Allah tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan bulan depan menjadi 5 bungkus. Itu hartamu. Itu yang deposito. Mati kok. Kamu patah. Bukan kau punya kalau mati mau kau. Anakmu. Iya kalau anakmu baik. Mantumu. Napukul anakmu. Selingkuh kiri kanan. Mobilmu nak pakai. Maka sedekah. Dan tidak mesti banyak. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas. Terima kasih. Kenapa saya bisa sampai di sini? Ya, Ibu Caca sama timnya datang ke kantor ulang tahun po. Bawa buah. Nggak enak toh saya kalau tidak ada toh. Mana mau buah saja. Datanglah saya. Ini Ustaz. Padahal ku tahu maksud tujuan utamanya mau pergi foto sama saya. Sudahlah. Ya Ustaz, saya bilang ya bikin pengajian hari Jumat. Saya insya Allah hadir. Sampailah kita di sini. Alhamdulillah. Ya. Bukan mau takabur Pak. Memang untuk ngatur jadwal itu tidak gampang. Saya bisa berada di Makassar karena memang saya niatkan akhir tahun sekitar 10 hari saya tidak terima acara. Istirahat dulu.
Dan ternyata Allah tahu kenapa saya blokir itu tidak terima acara. Ternyata mau gak sakit. Ini saya sakit. Coba kalau saya terima acara sebelumnya, pasti saya sudah ada di Sumatera, ada di Kalimantan dalam keadaan sakit. Alhamdulillah saya ada di sini. Dan kalau saya sakit, nah istriku sudah peluk-peluk Kak, langsung hilang ibu. Seperti itu HP tadi lowet langsung full cas. Makanya kalau sakit suamimu peluk-pelui. Itu luar biasa itu pengaruhnya. Kasih lihat anakmu kau urus dengan baik, nah lihat suami. Maka kita itu tersugesti untuk sehat. Ini baru kau pulang memaki-maki suamimu. Bodoh memang ini. S1 manajemen kau bilangi bodoh. Terlewa-lewana. Tolok-tolok mentongko kau. Bertengkar hamil lagi. Lain kali kita bahas soal sesi rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa selalu bersyukur. Allah memberikan umur panjang, sehat, dan waktu yang cukup buat kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi